Maraknya kekerasan seksual kepada anak yang terjadi di sejumlah wilayah sepekan terakhir membuat publik berang. Motif dan modus pelaku pun berbeda-beda. Lantas bagaimana memutus kekerasan seksual pada anak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pak Susanto dan Kuasa Hukum Korban Perkosaan di Medan Arianto Nazara. Selamat sore Pak Susanto dan Pak Arianto. Selamat sore, Mbak Stefani dan semuanya. Baik, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Arianto? Sudah, Bu. Baik, Pak Arianto, saya ingin tanyakan dulu bagaimana perkembangan kasus yang Anda tangani ini. Apakah para pelaku sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Untuk pelakunya masih belum ditetapkan, masih pengembangan lah. Dari pemeriksaan sementara atau yang diceritakan klien Anda, JA ini korban, ada berapa orang sebenarnya pelaku pemerkosaan ini, Pak Arianto? Yang kita duga ada beberapa orang, ada berinisial D dan juga berinisial CA dan juga L, yang di mana korban itu yang menceritakan sama kita. Dan pada saat ini pula korban lagi diperiksa untuk lanjutan BAP sebelumnya. Oke, baik Pak Arianto. Kemudian saat ini tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh kepolisian? Tindak lanjut kepolisian kan sekarang lagi memeriksa pihak korban, anak CA lagi diperiksa CA pada saat ini, lagi di dalam ruangan, lagi diproses. Pak Arianto, apa hubungan antara korban dengan masing-masing terduga pelaku? Ada juga family atau saudara neneknya, dan ada juga pacar dari ibunya. Dan informasinya korban juga sempat dijual ke pria hidung belang. Siapa yang menjual korban, Pak Arianto? Kalau yang menjual kita tidak mengetahui jelas, namun ketika kita tanya sama korban pada saat itu, korban pernah diajak jalan di salah satu KFC di Kota Medan, dan di sana pula korban dikasih uang jajan sekitar Rp300.000. Tapi kita nggak tahu apa itu dijual atau tidak. Itu kita tidak tahu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Susanto. Pak Susanto, melihat kejadian ini, bagaimana KPAI melihatnya? Ya, pertama tentu prihatin ya terhadap munculnya kasus kejahatan seksual terhadap anak seperti ini, karena sebenarnya kasus kejahatan seksual terhadap anak saat ini kan polanya tidak stagnan ya, melalui berbagai cara, dan pelakunya memang dalam porsi yang cukup banyak adalah orang-orang yang dikenal. Orang dikenal dalam konteks ini ada juga yang berelasi hubungan keluarga, ada juga yang dikenal tetapi sebenarnya tidak punya relasi dengan famili dan juga keluarga. Tetapi dalam banyak kasus memang cukup banyak pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang yang dikenal. Meskipun saat ini seiring berjalannya waktu, kasus-kasus kejahatan seksual itu juga dilakukan melalui daring, yang beberapa kasus terjadi justru orang juga yang tidak dikenal, tetapi dikenal melalui media virtual. Khusus terkait dengan kasus di Medan ini, tentu kita terus mendorong ya pihak kepolisian untuk mendalami lebih jauh. Kami sangat berterima kasih pada para pihak, termasuk juga kuasa hukum yang terus mengawal ya kasus ini, sehingga kita berharap nanti kepolisian bisa mengungkap secara terang benderang, melakukan pengembangan secara komprehensif. Siapapun yang terlibat tentu harus diproses hukum, karena nggak ada toleransi terhadap kasus-kasus kejahatan seperti ini. Baik. Yang kedua, tentu yang harus dipastikan adalah intervensi terhadap korban, apalagi kan korban ini diduga mengalami terpapar HIV ya. Ada dugaan ke sana, maka tentu intervensi lanjutan harus dipastikan. Saya kira pemerintah daerah harus melakukan upaya lanjutan terkait ini, karena biaya untuk intervensi ini kan juga tidak sedikit. Tentu nggak memungkinkan kalau kemudian dibebankan pada keluarga.
Baik, Pak Susanto, selain kasus di Medan ini kan akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar kasus kekerasan seksual pada anak ya. Di Alor, kemudian di Jakarta juga terjadi. Padahal kita sudah punya undang-undang TPKS yang baru disahkan. Apa yang salah sehingga sudah ada undang-undang TPKS tapi kasus kekerasan seksual khususnya pada anak masih marak terjadi? Ya, sebenarnya Indonesia dari di level regulasi kita punya undang-undang TPKS yang terbaru. Sebelumnya ada Undang-Undang 17 2016 terkait dengan perlindungan anak. Ada 2 pasal yang dulu dikenal dengan Perpu Kebiri. Itu sudah sangat sangat tegas kalau dari sisi pidana ya kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan ada pasal pemberatan bagi pelaku kalau kemudian dia adalah orang tua, pengasuh, wali, guru, kemudian aparat yang bekerja pada pelindungan anak ya. Artinya ini dari sisi regulasi memang cukup concern, komitmen negara sangat terlihat pada level regulasi. Baik, Tetapi tentu perubahan perilaku publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi, ya, tidak hanya ditentukan oleh regulasi. Ada aspek lain yang memang kita perlu tingkatkan. Oke. Ya, edukasi kepada publik harus juga dipastikan karena ada beberapa kasus misalnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak melakukan kejahatan itu karena tidak tahu bahwa kalau yang bersangkutan katakanlah mendapatkan pidana berlapis misalnya, ada pidana tambahan, ada pidana pemberatan dan lain Baik. sebagainya. Ini berarti kan memang edukasi memang harus terus simultan kita lakukan dengan berbagai pihak termasuk juga pemerintah daerah. Yang ketiga memang upaya memastikan kesadaran hukum bagi publik memang terus ditingkatkan. Saya kira hemat kami kalau pemerintah dengan beberapa pemerintah daerah saya kira memang kan Ya. cukup banyak ya inovasi-inovasi program yang dilakukan. Tetapi tentu menumbuhkan budaya perlindungan Baik. anak di level masyarakat itu memang harus terus kita lakukan dan terus kita inovasikan sesuai Baik. konteks masyarakat. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, hingga saat ini kondisi klien Anda seperti apa dan siapa yang mendampinginya, Pak? Baik, untuk kondisi saat ini sudah membaik dan yang mendampinginya adalah dari pihak community juga ada dan teman-teman terdekatnya dari community Fortune. oke, mengingat kasus kekerasan seksual ini diduga dilakukan oleh orang-orang terdekatnya Pak Arianto. Setelah ini rencananya JA ini akan didampingi oleh siapa? Maksudnya akan tinggal bersama siapa? Nanti akan difasilitasi, kita udah koordinasi juga pada community dan pertiwi. Nanti pihak yang memfasilitasi nanti dari DPD Demokrat, Bapak Longkot Nasution. Baik, saya ingin kembali ke Pak Susanto. Pak Susanto, tadi Anda sampaikan dari sisi regulasi, dari sisi hukumnya kita sudah punya undang-undang yang cukup tegas. Tapi kalau implementasinya di lapangan, dari data KPI sendiri, apakah sejauh ini penegak hukum sudah mengupayakan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak, Pak? Ya, memang kalau dilihat dari best practice ya terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak memang dalam beberapa kasus cukup maju. Katakanlah misalnya kasus Jawa Barat ya, oknum guru melakukan kejahatan seksual terhadap anak, kemudian ancamannya hingga hukuman mati ya. Itu kan merupakan satu langkah positif ya. Kemudian ada juga di kasus di Lampung tenaga P2TP2A yang bekerja pada isu anak tetapi juga melakukan tindakan kejahatan memang cukup berat. Jadi ada beberapa best practice putusan hakim yang memang cukup maju ya terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak meskipun memang belum semuanya. Sekali lagi memang belum semuanya putusan itu belum sesuai harapan kita. Tetapi ini menurut kami best practice putusan itu merupakan langkah maju dalam kerangka upaya pemajuan perlindungan anak di Indonesia.
Oke, Pak Susanto, dalam beberapa kasus ini kan seperti contoh yang di Medan, perilaku tindakan kekerasan seksual ini berdampak dan berimbas kepada masa depan anak itu sendiri. Contohnya di dugaan terjangkit HIV sendiri. Hingga saat ini bentuk pendampingan seperti apa yang mungkin dilakukan oleh KPAI terhadap korban, Pak? Ya, memang kalau kita berkaca pada regulasi 76/2014 ya di undang-undang kita, KPAI mandatnya adalah pengawasan ya, bukan pada level pendampingan. Pendampingan dalam konteks ini jadi kewenangan P2TP2 dan juga UPTD di tingkat daerah, dalam ini bisa provinsi, bisa juga kabupaten kota. Tentu KPAI dalam konteks ini terus berkoordinasi ya pada lembaga-lembaga di daerah yang punya kewenangan untuk pendampingan sehingga upaya pendampingan itu bisa maksimal sesuai dengan harapan kita, termasuk juga bagaimana terkait dengan pengasuhan yang bersangkutan ya. Ini kan tadi saya kira pertanyaannya juga Iya. cukup prinsip ya, karena pengasuhan dalam konteks ini kalau kemudian orang tua tidak memungkinkan karena berbagai hal untuk melakukan pengasuhan terbaik bagi anak-anaknya, maka tentu keluarga sampai derajat ketiga ya. Siapa yang memungkinkan melakukan pengasuhan terbaik di regulasi kita itu memang harus tentu dilakukan upaya assessment untuk memastikan siapa yang sebenarnya tepat, pantas, mampu dan cakap melakukan pengasuhan. Bukan hanya pada aspek finansial, tetapi juga kompetensi pengasuhannya, waktu juga di dalam proses pengasuhan juga menjadi pertimbangan ya. Jangan sampai kemudian secara finansial katakanlah mampu, tetapi dia nggak punya waktu untuk mengasuh. Itu juga menjadi catatan ya. Siapa yang sebenarnya punya kemampuan melakukan pengasuhan terbaik. Iya, Pak Susanto, seperti yang di Alor ini kan pelaku oknum pendeta yang mencabuli 14 orang ini mengaku merupakan korban pelecehan seksual di masa lalu. Apa langkah KPAI untuk para penyintas seperti ini agar tidak kemudian justru menjadi pelaku di masa depan? Ya, kami memang terus mengawal terkait dengan upaya rehab terhadap korban ya. Hasil survei kita memang di survei di 23 daerah baru sekitar 48,3% ya korban kekerasan, termasuk juga Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi. Kami ke Pak Arianto terlebih dahulu. masuk Pak, juga ada potensi baik, silakan Pak kerentanan menjadi Susanto. pelaku ya, meskipun tidak semuanya. Makanya upaya rehab itu harus benar-benar dipastikan, termasuk korban ini ya, termasuk korban ini. Karena dengan rehab yang tuntas, potensi kerentanan di kemudian hari insya Allah tidak akan terjadi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejauh ini tadi Anda katakan dugaan tersangka yang melakukan pencabulan terhadap klien Anda ini sudah diketahui namanya. Ada lebih dari satu orang. Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum untuk mendesak pihak kepolisian agar tindak lanjutnya segera diambil oleh kepolisian terhadap para tersangka ini? Upaya kita adalah menyerahkan bukti-bukti yang ada dan mencari saksi-saksi yang mengetahui lebih jelas. Dan kami berharap juga supaya pihak kepolisian betul-betul kerja dan supaya ini menjadi atensi dari pihak kepolisian. Oke, baik, kita kawal terus nanti kasusnya seperti apa. Terima kasih Pak Arianto Nazara, Pak Susanto, Ketua KPAI juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.